Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah, di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang hukum mewakilahkan haji atau membadalkan haji kepada orang lain, dan itu dibenarkan dalam pandangan jumhur ulama, dibenarkan dengan banyak dalil. Namun mazhab Malik mengatakan tidak boleh membadalkan haji bagi mereka yang masih hidup walaupun tidak mampu untuk melakukannya, artinya tidak mampu berjalan. Hanya boleh kepada yang sudah meninggal, itu pun kalau diwasiatkan. Jadi mazhab Malik yang mengatakan ketidakbolehan itu dengan alasan bahwa itu amal badan. Jadi yang amal badan tak mungkin digantikan oleh orang lain. Namun jumhur ulama mengatakan boleh, baik membadalkan haji ketika kita masih hidup namun sudah tak mampu lagi berjalan, ataupun sudah meninggal dunia. Kedua-duanya boleh untuk dibadalkan dengan dalil-dalil yang telah kita bacakan, bahwa di masa Nabi ada orang-orang yang meminta izin kepada Nabi untuk membadalkan orang tuanya. Ada yang sudah meninggal, ada yang sudah tak bisa berjalan lagi, dan Nabi mengizinkannya. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang ketika dia sedang tawaf di masa haji, dia menyebutkan labbaika an Syubramah, kupenuhi panggilanmu ya Allah untuk Syubramah. Lalu Nabi bertanya, siapa Syubramah? Katanya saudaranya. Berarti dia menghajikan saudaranya. Lalu kata Nabi, sudahkah engkau berhaji? Orang yang mengucapkan ini mengatakan belum. Di situ Nabi mengatakan seharusnya hajilah dirimu sendiri dulu, baru engkau menghajikan orang lain. Itu menunjukkan Nabi tidak melarang menghajikan orang. Syaratnya haji dulu diri sendiri. Nah, ini nanti termasuk salah satu syarat membadalkan haji. Baik. Jadi kita sudah bahas itu, dan selayaknya kita sambung, selayaknya kita sambung tentang syarat-syarat orang yang membadalkan. Namun mengingat pertemuan kita sebelum hari raya tinggal 2 pertemuan, hanya 2 pertemuan, Sabtu ini dan Sabtu depan kalau tak ada halangan apapun, maka kita pindahkan dulu judul,
Itu kita akan bahas tentang persiapan kita menuju kepada bulan yang mulia, yaitu bulan Zulhijjah. Jadi karena kita akan berhadapan dengan bulan Zulhijjah di dalam hitungan beberapa hari ke depan saja, atau tepatnya tanggal 28 ini insyaAllah, atau hari Rabu yang akan datang. Maka Bapak Ibu, kita akan bahas tentang amal-amal yang selayaknya kita lakukan di dalam bulan yang mulia ini. Kita sedang berada di dalam bulan Zulqa'dah. Sekarang kita masih berada di dalam bulan Zulqa'dah. Dan kita tahu bahwa bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu rangkaian bulan haram. Disebut bulan haram karena di masa Nabi Allah melarang melayani dan melakukan peperangan di dalamnya. Makanya bulan Ramadan tidak masuk bulan haram. Oleh karena itu Ramadan terjadi perang beberapa kali, termasuk perang Badar terjadi di dalam Ramadan, perang Khandaq dalam Ramadan. Jadi kalau dalam Ramadan tidak apa-apa berperang. Di luar Ramadan 4 bulan tadi dilarang berperang, maka disebut bulan haram. Ibnu Abbas mengatakan bahawa barang siapa yang berbuat amal saleh di dalam bulan-bulan haram, maka dia mendapatkan pahala berkali lipat. Dan barang siapa yang melakukan maksiat di dalam bulan haram, 4 bulan haram tadi, maka dia mendapatkan dosa juga berkali lipat, karena telah melanggar keutamaan atau kemuliaan bulan haram. Allah menyebutkan, wala tuhillu sya'airallah wala syahral haram. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, janganlah engkau melanggar syiar-syiar Allah, wala syahral haram, dan juga jangan engkau langgar bulan-bulan haram. Jadi ini bulan mulia. Nah, di antara bulan-bulan haram tadi, yang 4 tadi, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, ada satu bulan yang istimewa, yaitu Zulhijjah. Ini yang akan kita hadapi ini. Saking istimewanya Zulhijjah sampai Nabi SAW itu menyatakan dalam hadis yang sahih, kata Rasulullah, syahrani la yanqusan, ada 2 bulan yang pahalanya tidak berkurang, maksudnya seimbang pahalanya. Jadi dalam 12 bulan itu ada 2 bulan yang pahalanya seimbang, sama besarnya. Syahra Aidin, kedua-dua bulan itu ada hari raya di dalamnya. Kedua bulan tersebut ada hari raya di dalamnya. Apa dia? Ramadan wa Zulhijjah, yaitu Ramadan dan Zulhijjah. Ramadan ada Idul Fitri dan Zulhijjah ada Idul Adha. Nah, kedua bulan ini la yanqusan, kata Nabi, tidak berkurang pahalanya. Jadi maksudnya Zulhijjah itu saingannya Ramadan. Zulhijjah itu adalah saingannya Ramadan. Cuma orang ketika memasuki Ramadan itu karena mungkin sudah menjadi sebuah pengetahuan umum tentang kemuliaan Ramadan, makanya orang menyambut Ramadan itu dengan sukacita. Itu persiapan menuju Ramadan macam-macam. Ada yang sudah beli minyak 2 kilo kan, kemudian beli gula persiapan bulan Ramadan. Ada yang sudah beli sirup marjan korban iklan kan, kemudian beli mukena. Ada yang sudah mempersiapkan amal, ini harus khatam 2 kali khatam. Ada yang sudah mempersiapkan qiyamul lail sepanjang Ramadan. Jadi persiapannya ke Ramadan kuat. Tapi begitu dibicarakan Zulhijjah, ada orang yang juga bingung, ini apa nih? Memang apa yang harus kita lakukan nih? Jadi inilah pentingnya ilmu.
Orang yang berilmu tahu tawaran-tawaran dari Allah. Orang yang kurang ilmu, mengaji tak mau, semua tak ada, kan? Itu dia tak tahu apa tawaran yang besar dari Allah. Kita saja di dunia mengintip-ngintip tentang di mana ada lowongan, di mana ada lowongan. Nah, sekarang Allah beri kesempatan kedua setelah Ramadan. Hanya berselang 1 bulan, 2 bulan setelah Ramadan. Diberi bulan Zulhijjah. Nah, jadi saingannya Ramadan adalah Zulhijjah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wal fajri wa layalin 'ashr, demi fajar dan demi hari yang 10. Jadi apa itu hari yang 10? Sebagian besar ulama mengatakan yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi bulan Zulhijjah itu kemuliaan paling hebatnya di 10 hari pertama. Lalu Nabi SAW menguatkan dengan mengatakan ma min ayyam al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hazihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr. Hari-hari yang dilalui oleh anak Adam tidak ada yang lebih dicintai Allah apabila dia beramal saleh kecuali dia beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sahabat kemudian bertanya, walal jihad fi sabilillah, ya Rasulullah, apakah orang yang berjihad fi sabilillah kalah pahalanya dengan yang beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah? Maka Nabi menjawab, walal jihad fi sabilillah, orang yang berjihad pun kalah pahalanya dengan orang yang beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Illa, kecuali rajulun kharaja min malihi wa nafsihi wa lam yarji' min zalika bisyai', kecuali orang yang berjihad itu keluar dari rumahnya dengan hartanya, dengan jiwanya, dan tak pernah kembali ke kampung halamannya. Artinya dia syahid, mati di medan perang. Kalau mati di medan perang baru bisa mengalahkan pahala orang yang beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Begitu besarnya pahala 10 hari pertama bulan Zulhijjah bagi yang beramal saleh. Ya Bapak Ibu, perlu kita catat lebih dahulu bahawa semua hari-hari yang kita lalui itu mulia dengan amal saleh. Tidak ada kemuliaan kalau seandainya hari itu berlalu tanpa amal saleh. Jadi jangan mengira Allah menciptakan hari siapapun yang berada di hari itu mulia sendiri, otomatis tidak. Hari Jumaat itu mulia bagi yang memuliakan Jumaat. Dari malam Jumaat sudah baca surat Kahfi, besoknya bersiap-siap untuk ibadah. Itu mulia Jumaat itu bagi dia. Kalau tak pergi Jumaat, tidur, tidak ada amal apapun, maka jangan kira Jumaat itu menjadi otomatis hari mulia baginya. Tidak. Senin Kamis itu mulia kenapa? Karena disuruh melakukan puasa sunnah dan karena diangkatnya amal saleh. Rasulullah mengatakan tu'radul a'mal yaumul isnin wa yaumul khamis. Diangkatnya amal hari Senin dan hari Kamis, amal mingguan. Wa ana uhibbu ayurfa'a amali wa ana sha'im, dan aku suka kalau amalku diangkat aku dalam keadaan sedang berpuasa. Jadi inti Senin Kamis itu mulia kerana puasa. Jadi jangan urogot tanpa puasa. Ada orang masuk ke hari Senin lalu dia mengatakannya urogotnya orang Seninnya. Puasa tidak ada, apalagi tidak ada solat. Hari Kamis juga begitu. Maka kesalahpahaman orang hari ini dikira hari Senin Kamis hari bagus tanpa puasa. Dibuatlah acara macam-macam, pergi acara walimah orang Senin, pergi acara walimah orang hamil, urogot. Padahal waktu ke buka walimah du murung hanya ke puasa. Jadi ini akibat kesalahan memaknai hari baik. Hari baik itu hari yang di dalamnya ada amal saleh. Semua hari baik, tapi hari-hari tertentu dibuat menjadi sebuah kebaikan bagi yang beramal saleh. Ini kalau baca primbon pak lebih parah belum.
Uro Rabu naga seum. Jadi punya uro Sabtunya agak mana akibat macam-macam. Itu misal contoh kitab apa itu Tajul Muluk, kitabnya juga bercampur-campur dengan banyak syubhat, bercampur dengan banyak syubhat. Jadi hari-hari yang kita lalui di 10 hari pertama Zulhijjah itu mulia bagi yang beramal saleh. Nah, ingat tadi catatan Nabi, ahabbu ilallah, siapa yang beramal saleh di 10 hari pertama itu, dia telah berada di dalam golongan orang yang paling dicintai Allah. Sekali lagi, kita ini masuk surga karena cinta Allah, bukan karena amal saleh. Yang perlu ingat betul-betul, kita ini masuk surga bukan karena banyaknya amal saleh kita, tapi karena cinta Allah kepada kita. Amal saleh itu hanya jembatan menuju cinta Allah. Allah berhak memasukkan hamba ke dalam surga kalau dicintainya, walaupun dia sedikit amal salehnya. Seorang pelacur memberi minum seekor anjing dalam hadis. Pelacur Bani Israel memberi minum seekor anjing ikhlas karena ingin menolong makhluk Allah. Rupanya gara-gara itu Allah mencintainya, lalu mengubah hidupnya. Dia itu tobat dan masuk surga dengan penyebab itu. Seorang laki-laki memindahkan batang pohon dari jalan, batang pohon yang jatuh ke badan jalan, dipindahkan dalam hadis riwayat Bukhari, dipindahkan ikhlas karena berharap semoga orang lain tak terjebak, jadi tidak terhalang jalannya dengan bak gayanya. Apa yang kata Nabi, yataqallabu fil jannah, dia bersukaria di dalam surga dengan amal yang dipilih Allah darinya. Nah, itu contoh. Makanya kita ni kalau ada batang pohon jatuh di jalan, jangan baik tak ada celeng, kita pindah haju. Saya nak lubang bak jalan, dah tahan celeng, lau lepeng saja. Jadi membantu orang banyak itu menyebab cinta Allah. Mencelakai orang banyak penyebab kebencian Allah. Membuat lubang-lubang di jalan sampai berjatuhan orang ke dalam jalannya, proyeknya insya-Allah akan bangkrut. Itu hati-hati keadaan seperti itu. Membuang hasil dagangan, urut mekat mi, gaboh i, dia buang minyak ke tengah jalan, orang berjatuhan, habis dia jualan tu dia buang minyak tengah jalan. Tunggu Allah cabut keberkahan hidupnya. Makanya orang-orang begitu tidak ada kebahagiaannya. Jadi oleh kerana itu, jangan kira kita melalui hari itu hanya begitu saja otomatis baik, kecuali beramal saleh. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, siap-siaplah beramal saleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. InsyaAllah jatuh kalau tidak ada pergeseran hilal mulai hari Rabu depan. Jadi begitu disebutkan itu harus ada dalam hati, insya-Allah kita akan. Nah, apa yang akan kita lakukan? Apa yang menyebabkan Zulhijjah begitu mulia, begitu besar pahalanya? Yang pertama, amal saleh yang pertama yaitu melakukan haji dan umrah. Itu dalam sedang pembahasan kita. Dan kita sudah bahas bahawa orang haji dan umrah itu dia ketika pergi itu dia seperti orang berjihad fisabilillah. Dia korbankan badannya, dia korbankan hartanya, dia korbankan lisannya, perasaannya, dia tinggalkan anak-anaknya demi taat ke Allah. Jadi betul-betul dia tinggalkan keluarga demi taat ke Allah. Itu yang menyebabkan Nabi mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji itu kalau mabrur tidak layak mendapatkan pahala kecuali surga. Makanya orang haji itu bang, itu besar sekali itu janji Allah untuknya. Yang surga Ka'bah Jaro bagi yang mabrur. Nah, kemudian bagi yang sudah berhaji, maka mabrur itu perlu dipelihara. Jadi mabrur itu bukan spontanitas pulang haji mabrur. Setelah 1 bulan dari pulang haji, sudah
sudah tak nampak lagi ciri-ciri Pak Hajinya, lalu dia masih terus merasa mabrur. Oh kan menan, mabrur itu dipelihara sampai mati. Keputusan vonis mabrur baru jatuh ketika sakaratul maut, bukan ketika berada di Sultan Iskandar Muda. Waktu turun di bandara Sultan Iskandar kan merasa mabrur. Apa ciri-ciri mabrur yang bisa mendapatkan pahala ampunan dan pahala surga? Nabi yang sebutkan langsung dalam hadis ketika ditanya tentang apa itu haji mabrur, Nabi mengatakan ciri-cirinya. Yang pertama adalah it'amut ta'am. Sepulang haji, kalau dia mabrur, berubah keadaannya, dia menjadi orang yang dermawan, cepat iba kepada fakir miskin, kepada anak yatim, suka sedekah. Itu ciri-ciri mabrur. Menyowo haji mudamah kriit, itu jangan harap mabrur, Pak. Kata isterinya, long hireun ustaz, kalau kerja haji nak ke gejok-gejok pek belanja ke long. Setelah pulang haji ndak wang-wang belanja pun ndak ada lagi. Itu haji mardud namanya, bukan haji mabrur. Dia bertambah dermawan, suka bersedekah. Itu ciri pertama. Jadi rasa-rasa diri saja, ini saya bertambah bagus atau tidak perjuangan dengan harta. Yang kedua kata Nabi, ciri haji mabrur itu tayyibul kalam, bagus tutur bahasanya, lisannya bagus, tak suka membuat dosa dengan lisan, tak suka mengejek, tak suka memprovokasi dengan lisan, lalu hana kita mena caci maki itu tak terdengar dari mulutnya. Itu ciri-ciri mabrur. Dan kemudian ciri yang ketiga kata Nabi, ifsha as-salam, dia profilnya menjadi penebar kedamaian. Jadi dia itu menjadi penebar kedamaian. Kehadirannya membuat orang lain merasa aman, tenang, damai. Dalam kampung dia suka memberi manfaat, tidak memberi mudarat. Kalau dalam rapat, dia yang menjadi penenang keadaan. Jadi bukan menjadi provokator. Ini pulang haji kok jadi provokator, suka melemparkan ranjau di dalam grup-grup WA, kadi sibuk anak bom dalam grup WA, sehingga dia senang kalau orang ribut, dia senang. Ini bahaya nih kalau sudah berhaji masih itu perilaku, tanda-tanda tidak mabrur. Kenapa senang? Kenapa kok bisa senang lihat orang bertikai, kan begitu kan? Karena seharusnya kan dalam Islam itu Allah menyebutkan wa aslihu baina akhawaikum, perbaikilah keadaan di antara pertikaian saudaramu. Ini kita malah senang, kita yang membuat orang bertikai. Hanya provokatornya Pak, walaupun tipluh ke haji, nya tetap dalam neraka sih. Haji-haji provokator yang tetap dalam neraka sih. Hati-hati dengan perbuatan menyukai ketidakdamaian orang. Baik, nanti ibadahnya makin bagus. Pulang haji ibadah makin bagus. Saya kan sering mengatakan berulang-ulang, itu Indonesia memberangkatkan haji rata-rata setiap tahun itu 200.000 orang. Seandainya semua Pak Haji, ini yang Pak Haji yang saya bilang, seandainya semua Pak Haji yang pulang tiap tahun itu mabrur semua, tidak cukup masjid untuk menampung Pak Haji dalam saf-saf salat. Karena mabrur mandum. Ciri-ciri mabrur adalah haji pertama ke dulu tak jamaah, pulang haji terus berjamaah. Seandainya semua mabrur, sudah berpuluh tahun, dari semenjak kemerdekaan itu sudah berpuluh tahun orang berhaji. Seandainya semua mabrur, tak cukup masjid menampung Pak Haji saja. Karena pulang jamaah. Tapi coba lihat, ada perubahan. Subuh tetap satu saf. Alhamdulillah di kita Pak 2 saf. Yang pun 2 saf entah di hari Sabtu saja saya nak tahu lagi. Rojih dulu semayang ini sebelum ada musalla di atas, saya solat di sini. Saya tak tahu. Itu satu komplek berapa orang Pak Haji misalnya yang sudah berhaji. Kalau semua mabrur tak cukup tempat. Tapi tak ada perubahan, keadaan tak berubah. Itu menunjukkan apa? Tidak semuanya mabrur. Jadi apa kejadiannya pada yang mabrur, yang tidak mabrur itu? Berarti dia tak dapat janji Allah.
Jadi yang dapat surga itu hanya yang mabrur. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu amalan pertama yang paling besar di dalam bulan Zulhijjah, yaitu melakukan haji dan umrah. Nah, kita yang belum berhaji segera untuk mendaftarkan haji, dan yang sedang menunggu, maka kita punya amal lain. Kita punya amal lain. Apa dia? Yaitu tambahlah amal saleh, rutinitas di dalam bulan Zulhijjah. Disuruh tambah, tingkatkan. Apa dia? Perbanyaklah solat sunnah, baca Quran, lalu kemudian ada amal khusus puasa Zulhijjah. Puasa Zulhijjah. Nah, puasa Zulhijjah ini dilakukan mulai dari 1 Zulhijjah. Berarti mulai Rabunya ke sunnah puasa. Berdasarkan hadis Nabi dari beberapa isteri Nabi mengatakan bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 9 Zulhijjah. Rasulullah itu senantiasa berpuasa di 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Rasulullah itu senantiasa berpuasa 9 hari di bulan Zulhijjah. 9 hari itu 9 hari pertama. Dan itu menyangkut dengan hadis umum tadi, yaitu tidak ada amal saleh yang lebih dicintai Allah kecuali mereka yang beramal di 10 hari pertama. Makanya masuk kategori umum, salah satunya adalah puasa sunnah. Dari hari 1 sampai hari ke-8 itu niatkanlah puasa sunnah Zulhijjah. Dan puncaknya hari ke-9. Hari ke-9 itu disebut dengan hari Arafah. Jadi Bapak Ibu, mulai Rabu depan insyaAllah ni, kalau tidak ada pergeseran hilal, puasalah mulai dari 1 Zulhijjah sampai 9 Zulhijjah. Ini kan kesempatan juga menurunkan berat badan bagi yang sudah berada di atas 85 kg. Saya cuma bilang aja, terutama bagi ibu-ibu, karena seorang perempuan itu lebih takut kepada melihat dirinya di cermin daripada melihat kuntilanak. Perempuan itu kalau lihat kuntilanak biasa aja, tapi kalau lihat dirinya di cermin, kok ya ke? Begitu dia lihat udah kamu agak tembur mecut karaya bacu, oh Masya Allah, ketakutan di hatinya luar biasa. Ini kesempatan puasa 9 hari. Kalau kami laki gemuk-gemuk sikit tak penting, karena perempuan pun tak penting suaminya gemuk atau tidak. Yang penting isi dompetnya terlalu berada di dalam impiannya, itu saja. Makanya cukup ramai urang agam aku ganteng dengan panitia, aku ganteng tapi punya hanapeng lan dompet iti aci tipak aci. Jadi kalau laki itu sandarannya isi dompet. Kalau kita lihat perempuan, kita tak penting isi dompet perempuan, tetapi fisik. Makanya ini kesempatan ibu-ibu menurunkan berat badan. Saya jamin ibu-ibu bisa turun 20 kg puasa 9 hari. Syaratnya jangan sahur, jangan buka-buka. Baiknya sahur, baiknya buka-buka, yang terkurung-kurung itu 20 kilo langsung kita kirimkan ke kuburan. Jadi berpuasalah sunnah dari 1 sampai 9 Zulhijjah. Kalau bisa puasa setiap hari, apalagi yang sudah pensiun. Yang sudah pensiunnya pun belum cuma duduk-duduk di depan rumah, cuma lihat-lihat orang kena ke dia. Paling duduk-duduk di depan tempat ilham, duduk-duduk di kedai ilham. Kemudian nging-nging urung main pingpong, kan? Jadi ngapain dia? Puasalah. Pupuk dah duduk ke dia kan dah puasa. Nanti sore duduk depan rumah, congkel-congkel tanah. Pagi tutup lagi tanah tu, yang kenyambut orang pensiun. Perih gaji di awal bulan. Datang bulan tak pensiun, tak puasa, kan rugi betul. Jadi yang sudah pensiun ni puasa. Yang belum pensiun kalau bisa puasa juga. Tapi kan cuma ada kerja berat mungkin. Jadi kalau bisa puasa 9 hari, Pak. Lalu kemudian kalau tak bisa, ambil Senin, Kamis dan hari ke-9. Kalau tak bisa juga, ambil Senin, Kamis dan hari ke-9-nya. Hari Arafahnya. Oh, tak bisa juga,
tak bisa juga, misal tak bisa mungkin karena beratnya pekerjaan dan segala macam, maka puasalah minimal ya, ambil hari ke-9 yang minimal ya. Jangan lewatkan hari ke-9, itu hari Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, siyamu yaumi Arafah, barang siapa yang berpuasa satu hari di hari Arafah ya, barang siapa yang berpuasa satu hari di hari Arafah, ahtasibu ayyukaffira lahu as-sanah qablah was-sanah ba'dah, maka ku doakan, bukan ku doakan, ku mohon kepada Allah, ku jamin kata Nabi, dia diampunkan dosa-dosanya setahun sebelum dan setahun sesudah. Maksud setahun sebelum dan sesudah, diampunkan dulu setahun, lalu diampunkan lagi setahun lagi. Berarti 2 tahun digugurkan dosa bagi yang puasa siwro, bak puasa uro Arafah. Itu yang puasa sehari aja udah 2 tahun digugurkan dosa. Nah, jadi itu paling kurang yang bisa kita lakukan. Cuma kita di Aceh ini ada tantangan. Hari Arafah itu bertepatan dengan hari megang. Jadi ada orang yang kita tanya, Pak, Hanana puasa, gimana puasa orang megang? Nah, inilah kelompok orang-orang yang tersisa dari golongan-golongan jahiliyah akan menjawab seperti itu. Ya, ibu-ibu kita tanya, nak puasa ibu? Hari megang, kayak mana mau puasa lu? Ini kan kita harus persiapkan untuk ini, beli itu, masak, macam-macam. Bapak ibu, megang itu bukan syariat. Megang itu cuma adat istiadat dan hanya dikenal di Aceh. Coba bapak melangkah ke Medan, Miduri pihak megang. Apa ke Padang tak kenal mereka megang. Itu adat orang Aceh dan itu bukan syariat. Puasa Arafah syariat. Jangan sampai adat istiadat mengalahkan syariat. Tak ada dalil yang saya temukan. Kalau bapak temukan, dia kasih tahu saya. Tak ada dalil yang saya temukan barang siapa yang melakukan megang dia gugurkan dosa-dosanya 2 tahun ke belakang. Tak ada. Jadi baik dapat bangai draw tu dengan boot yang tak ada jaminan apapun. Kalau mau beli daging, beli, tapi untuk bukaan puasa. Jangan gara-gara megang hanya puasa, hanya uro si uro. Sehari saja Allah gugurkan dosa 2 tahun. Hari ini orang kadang-kadang ada yang meremehkan, alah mau puasa sunnah pi, hanam pukaru pi puasa-puasa sunnah. Kecuali puasa wajib je dak pukaru dro katanya. Jadi dia anggap remeh. Nabi SAW melewati satu kuburan. Hadis dari Abi Hurairah. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Abu Hurairah dan sahabat yang lain, man sahibu hazal qabr? Ini siapa ni? Ini kuburan siapa ni? Kata Nabi. Lalu sahabat mengatakan, li fulan ya Rasulullah, kuburan fulan. Kata Nabi, tahukah kalian, raka'atani khafifatani ahabbu ila hadha min baqiyati dunyakum? Tahu kalian? Ini sekarang ni si fulan ni, Nabi kan dia tahu yang gaib dengan izin Allah. Ini si fulan yang sedang berada di kubur ni, dia lebih berharap bisa balik ke dunia untuk bisa salat 2 rakaat khafifah, 2 rakaat yang ringan. Lebih dia harapkan untuk bisa balik ke dunia, untuk bisa kembali salat 2 rakaat yang ringan daripada baqiyati dunyakum, daripada seluruh kesenangan yang sedang kalian nikmati. Maksudnya dia tu tidak minta apapun lagi tentang dunia, kerana dia sudah tahu hakikat hidup sebenarnya tidak perlu lagi dunia. Maka kalau kita tawarkan apapun untuknya, rumah besar, mobil, kita tawarkan NMAX. Jadi saya banyak kasih contoh NMAX karena besti-besti saya di sini banyak pakai NMAX. Jadi lebih agak longken NMAX aja kan. Nya bermufum ya, biu bermufum. Jadi kita kasih apapun dia tak peduli lagi. Tak butuh, dia tak butuh lagi. Yang dia butuhkan hanya izinkan aku kembali ke dunia untuk melakukan salat sunnah 2 rakaat khafifah yang ringan. Ya, maksudnya salat sunnah mutlak. Kalau yang ringan dia saja berharap, apalagi kalau diberi izin untuk tahajud. Dan itulah angan-angan orang sudah mati. Makanya orang mati itu Pak, seandainya mereka bisa kembali, semua mereka akan mengatakan apa? Izinkan saya untuk melakukan kembali puasa sunnah Zulhijjah, izinkan saya untuk melakukan puasa Arafah, izinkan saya. Tidak diizinkan satu pun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada permintaan orang mati yang dikabulkan.
Tidak ada, kecuali apa yang pernah dia tinggalkan di dunia. Anak yang saleh, sedekah jariyah, pernah wakaf. Seluruh amalnya dihentikan Allah, inqata'a, putus amalnya, tidak diizinkan lagi. Makanya ketika kita masih hidup ni, dapat tawaran-tawaran dari Allah, nyo puasa Arafah itu jangan fikir panjang, puasa aja. Enggak usah fikir-fikir panjang, puasa baik, puasa baik. Itu malam puasa Arafah hitung lagi, puasa tidak. Ruh tapi kena buat tidak, enggak kena puasa. Jadi jangan fikir-fikir panjang kalau berbuat baik. Bagaimana caranya supaya mudah kita melakukan puasa ini Bapak Ibu? Ajak satu keluarga Pak puasa. Memimpinnya Bapak. Ajak satu keluarga puasa. Kita bilang sama isteri, singa puasa mandum. Anak-anak yang sudah besar suruh puasa. Jadi kalau puasa bersama itu enak. Jadi tidak ada bebannya. Isteri pun bisa nyaman, suami pun bisa nyaman. Nanti buka puasa bersama. Tapi kalau salah satu puasa, yang lain tidak puasa, itu jadi beban. Jadi beban. Isteri puasa, suami tidak puasa. Suami suruh-suruh isteri, siang suruh buat ini, nanti suruh buat indomie, menjelang sore disuruh buat rujak, macam-macam. Isteri sedang puasa, itu membuat bebannya isteri. Paling bagus tu puasa bersama. Kalau sudah puasa bersama, itu suami yang faham pun dia akan membuat istrinya berhasil puasa. Tidak disuruh kerja berat-berat. Isteri yang suami saleh itu kalau sedang isteri puasa, itu tidak disuruh nyo beka bubuk sapu. Masak-masak pun tak usah kita puasa. Kalau mau nyuci nanti aja, habis hari raya aja kita cuci, biar bertumpuk di sana, tidak ada masalah. Beka perlu menilainya. Itu kalau suami saleh. Nanti kita bawa ke laundry sekaligus semuanya. Lalu kemudian dia akan mengatakan, kerjamu duduk, hidupkan AC, nyompak remote, dikasih remote di tangannya. Remote AC. Nanti si isteri yang akan mengganti nomor-nomor remote sambil tidur. Itu dari pagi tidur sampai buka puasa. Dikasih remote TV satu lagi, Pak. Jadi itu agar puasa kita berhasil di dalam Zulhijjah. Kenapa orang tidak puasa? Karena mengira Zulhijjah itu tidak sehebat Ramadan. Padahal tadi Nabi sudah mengatakan Zulhijjah itu saingannya Ramadan. Rugi betul melewatkan Zulhijjah tanpa amal saleh. Itu amalan kedua setelah haji yang menyebabkan Allah sangat menghargai amal saleh dalam bulan Zulhijjah. Berikutnya, sedikit lagi baru kita bertanya jawab. Sekarang jam 6 lewat 15 ya, Pak Antara keluar matahari ya. Bapak Ibu, ada satu lagi amal yang berada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah, dan dia dimulai dari 10 Zulhijjah. Apa dia? Yaitu udhiyah, berkurban. Jadi kurban ini bahasa kita menyebut kurbanun, itu kita ambil dari kalimat qaraba yaqrubu, artinya mendekat. Dalam bahasa fikih, kurban itu yang dimaksud adalah menyembelih. Bahasanya udhiyah. Jadi kita mengambil filosofinya, karena tujuan menyembelih adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kita sering menyebut kurban. Yang menyodakkan ke orang Arab, nak kurban, itu tak faham orang Arab apa maksud kurban, karena bahasa kurban itu mendekat artinya. Tapi kalau kita sebut udhiyah, mereka faham, atau azzabahu, mereka faham. Nah, jadi kurban itu, ini amalan terbesar juga di dalam bulan Zulhijjah. Sehingga para ulama itu membicarakan hukum kurban dalam dua kategori. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, kurbannya wajib kurban. Kenapa Imam Hanafi mengatakan kurban wajib? Karena pertama, beliau berdalil dengan ayat Allah, fassalli li rabbika wanhar. Salatlah engkau lalu sembelihlah. Salatlah engkau lalu sembelihlah. Jadi ini Pak, ini bahasa wanhar ni, sembelih, itu menurut mazhab Hanafi itu perintah. Jadi perintah itu perintah wajib. Cuma kita perlu ingat, ketika Allah menyebut fassalli li rabbika wanhar, salatlah engkau lalu baru sembelih. Jadi jangan sampai nak salat. Ada orang Pak siap-siap kurban tapi hendak ke sembahyang orang raya. Salat Idul Fitri dan Idul Adha itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad. Salat dulu. Jadi ada orang begini, nak kurban kapan? Habis sembahyang dek lunjak. Ada sembahyang dek kah lunjak. Dia hendak salat. Padahal salat Idul Adha dan Idul Fitri itu sangat dikuatkan, sampai-sampai
Nabi mengatakan apa? Disuruh keluar semuanya. Yang perempuan haid pun keluar. Bukan haidnya yang keluar, perempuannya. Ya, disuruh keluar dari rumah untuk menuju ke lapangan. Ya. Yang gadis-gadis yang dipingit tu yang tak pernah keluar rumah dijaga mak ayahnya, hari itu disuruh keluar. Jadi yang perempuan yang haid disuruh keluar, duduk tunggu khutbah, dengarkan khutbah, jangan salat. Duduknya di mana? Ya itu kan terserahlah, masa saya yang atur cara duduk. Mau duduk di bawah pohon boleh, di atas pohon boleh, ya terserah, yang penting jangan salat. Di situ suruh hadir. Ini kali ini pun saya ni kayaknya salat di sini ni, Pak. Jadi ada kesalahan jadual khutbah. Seharusnya saya khutbah di Bandar Aceh. Ada hikiban pengurus idih tiba-tiba kamu kantor kerau. Jadi saya salat di sini. Jam berapa salat di sini mulai? Jam berapa bantu? Jam 7. Jadi insya-Allah kita salat di sini nantinya. Dan saya lihat pengumuman, kebetulan ini khatibnya kebetulan guru saya juga itu, Ustaz Nazaruddin. Ya, guru Ubud waktu belajar ngaji waktu kecil di Biren. Alhamdulillah. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, salat dulu baru kurban. Nah, jadi mazhab Hanafi mengatakan wajib. Lalu jumhur ulama mengatakan kurban itu bukan wajib tapi sunnah muakkad. Kenapa? Karena ada hadis lain yang memalingkan makna wajib. Nah, di antaranya Rasulullah mengatakan, hadis dari Ummu Salamah, "Idza ra'aitum hilala Zulhijjah." Kalau engkau sudah melihat Zulhijjah, artinya masuk awal Zulhijjah, "wa arada ahadukum ayudahi." Dan barang siapa yang ingin berkurban. Nah, bahasa Nabi yang ingin berkurban. Ini menunjukkan Nabi tak maksa yang ingin kurban. Di situ memalingkan makna wajib. Akhirnya menjadi sunnah muakkad. Lalu dibantu dengan kejadian bahawa Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkurban, untuk menunjukkan bahawa kurban itu tak wajib. Jadi sengaja Abu Bakar dan Umar meninggalkan kurban untuk menunjukkan bahawa kurban itu tidak wajib. Namun karena ada ancaman Nabi, kata Rasulullah, "Man lam yudahi, man wajada sa'ah." Barang siapa yang mendapatkan keluasan harta, lam yudahi, tidak juga berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat dengan musalla kami. Karena ancaman itulah maka kurban itu tidak menjadi sunnah biasa tapi sunnah muakkad. Nabi benci sekali kepada orang yang sudah mampu tapi tidak berkurban. Makanya dicatat, wa yukrahu tarkuha lil qadir 'alaiha. Makruh hukumnya, ya, makruh hukumnya bagi yang mampu tapi tidak berkurban. Okey. Baik, jadi ini perkara yang mengenai hukum kurban. Kalau sunnah muakkad itu berarti mendekati wajib. Nah, kemudian ketika disebutkan makruh bagi yang mampu tapi tidak berkurban, tentu kita bertanya-tanya mana yang disebut mampu. Maka perlu kita tegaskan kembali Bapak Ibu, jangan merasa tak mampu, karena banyak orang hari ini ketika ditanya maka dia menjawab, "Hana na kurban." "Hom sang hana peng sang kalinyo na kurban." "Hom sang donging ile sang." Banyak sang-sangnya, Pak. Maka perlu kita fahami yang disebut mampu yang menyebabkan kurban itu menjadi makruh, tidak berkurban menjadi makruh baginya. Kalau mazhab Malik itu mengatakan begini, alladzi la yahtaju ila samaniha li amrin daruri fi 'amihi, yaitu orang-orang yang sudah punya harta untuk membeli binatang kurban dan dia masih ada sisa, masih ada sisa yang dia tidak butuh, dia tidak merasa berat hidupnya. Jadi habis kurban tidak merasa berat hidupnya. Wang untuk kurban pun tidak membebankan, tidak dibutuhkan lagi untuk tahun itu. Jadi kalau harga kambing 2,5 juta, dia punya uang untuk beli kambing dan dia tidak merasa terbeban setelah dia beli kambing. Mentang je mudib. Itu mampu. Mazhab Hambali pun begitu. Lalu Maliki dan Hambali menambahkan kalimat, walau istata'a yastadin falyastadin. Barang siapa yang mampu berhutang, maka berhutanglah lebih dahulu. Bapak Ibu, dalam fikih
tidak ada pelajaran yang disuruh berhutang demi melaksanakan satu ibadah. Tidak ada. Haji itu pun tidak disuruh berhutang. Ya. Jadi yang mampu saja. Yang mampu saja. Kalau kami dulu berhaji berhutang, itu karena memang tidak mampu, tapi berhutangnya bukan karena bukan karena tak mampu sehingga mewajibkan diri untuk berhutang, tak. Karena takut sampai pulang dari Mesir tak sempat berhaji. Jadi itu yang membuat kami berhutang. Jadi bukan sunnah berhutang dalam haji ni kan. Makanya cuba lihat sekarang mahasiswa hari ni Pak yang keluar negeri tu ke Mesir, rata-rata tak sempat berhaji. Kalau kami dulu semua berhaji Pak. Semua haji, hampir rata-rata. Dulu sekarang tak Pak. Sekarang tak. Pulang belajar, pulang 4 tahun tak ada haji. Makanya beda zaman, beda kebutuhan. Dan jadi oleh kerana itu, khusus masalah kurban, yang mampu berhutang. Maksud mampu begini, mampu bayar. Contoh PNS belum keluar gaji, guru belum keluar sertifikasi, tukin sedang menanti. Nah kemudian ketika datang musim kurban tengah napeng, lalu dia mengatakan saya pinjam dulu, nanti keluar gaji saya bayar. Ini orang yang sudah yakin bisa bayar disuruh berhutang. Kenapa? Menunjukkan jangan lewatkan kurban sampai disuruh berhutang, padahal amal lain tak disuruh berhutang. Tapi gara-gara urusan kurban ni, jangan lewatkan kurban. Rugi betul lewatkan kurban. Syaratnya bayar. Kalau habis keluar gaji tak bayar, maka kemudian dia kita kurbankan. Kalau habis keluar gaji tak bayar juga. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, ini menurut pandangan Maliki dan Hambali. Kalau Syafi'i, itu tegas sekali Pak dalam masalah kurban. Mazhab Syafi'i mengatakan yang dimaksud dengan mampu dan terkena hukum makruh nak kurban, iaitu orang-orang yang telah memiliki harta, man yamliku samana, sudah punya wang untuk membeli binatang kurban 2,5 juta, ada wang, lalu dia masih ada harta lebih, masih ada sisa yang bisa menghidupi dirinya dan menghidupi keluarganya sampai hari tasyrik yang terakhir. Jadi bukan memikirkan hidup sampai habis bulan Zulhijjah itu. Ada sisa, alih nak belau kameng, napeng lebih, jid nemudip sampai orang tasyrik, hari tasyrik terakhir. Nah, jadi kan hari nyembelih itu kan 4 hari, 10, 11, 12, 13, 4 hari. Hari raya keempat masih bisa hidup. Setelah kamu berkorban, ada uang sisa sampai hari raya keempat. Kalau masih ada, maka engkau sudah termasuk orang yang dianggap mampu dalam syariat. Begitu kata mazhab Syafi'i. Jadi bukan ke akhir bulan. Maka kalau itu timbangannya, cukup banyak orang hari ini mampu kurban. Cukup banyak. Nah, sayang sekali orang hari ini meninggalkan kurban. Makruh itu tidak menimbulkan dosa, tapi ingat, makruh itu berawal dari kalimat benci. Kariha itu benci artinya. Kalau orang tidak kurban di saat dia punya harta, tidak juga berkurban, maka akan timbul kebencian dari Allah. Nah, salah satunya biasanya gimana? Dicabut keberkahan hartanya. Ya, karena Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau mensyukuri nikmatku, ku tambahi nikmatku kepadamu. Maka tidak ada orang kurban setelah itu jatuh miskin, tidak ada. Nah, kemudian orang-orang berkurban ni kepada siapa? Kepada pribadi masing-masing. Jadi kalau dalam satu keluarga semuanya ada rezeki, semua kurban. Suami kurban, isteri kurban, anak-anak semua sudah punya rezeki, semuanya kurban. Begitu sunnah muakkadnya. Kalau seandainya tidak ada, yang ada cuma satu orang, maka satu orang itu pun disunnahkan kurban setiap tahun dalam satu keluarga. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Rasulullah berkata, dari hadis Mihnah bin Sulaim, Rasulullah berkata, ada kulli ahli baitin fi kulli am udhiyah. Dalam setiap rumah hendaknya ada satu yang kurban. Setiap tahun, fi kulli am, dalam setiap rumah hendaknya ada satu yang kurban. Satu kurban ini disebut sunnah kifayah. Satu berkurban, maka pahala diberikan untuk semua. Nah, itu yang tak perlu diragukan Bapak Ibu. Satu orang berkurban, pahala untuk satu keluarga. Nah, jadi kalau ditanya orang, memang boleh bersyarikat
lebih daripada satu, boleh, bukan pada kuantitinya, bukan pada bilangan kurban, tetapi pada pahala kurban. Jadi pahala kurban ni besar, Pak. Saking besarnya bisa dibagi-bagi untuk satu keluarga. Jadi tidak perlu pindah-pindahkan nama. Ini kadang-kadang pemahaman ini tidak masuk, sehingga isteri merasa waktu suami pakai nama dirinya kurban, dipikir pahala untuk suami aja, sehingga isteri minta pindah nama tahun berikutnya. Abang enak kali, abang dah dapat pahala tahun lalu, kami belum dapat, taruhlah nama saya, taruhlah nama isteri. Lalu isteri bilang, kayak mana anak-anak kita nasibnya nanti? Taruh nama anak, mulai ke peduk nana-nana, sampai si bayi baru lahir taruh nama untuk kurban. Ini berawal dari pemahaman mengira pahala itu untuk yang pakai nama saja. Kalau itu pemahamannya, bayangkan kalau seorang suami punya 9 anak, 1 isteri, tahun keberapakah suami mendapatkan pahalanya kembali? Tahun kepada Mak, tahun ke-13 baru merempak laum. 10 tahun pakai nama isteri, pakai nama anak, dah dapat pahala. Tahun ke-11, padahal tiap-tiap tahun wang dia selalu pakai. Ini kan pemahaman yang sempit sekali. Jadi tidak begitu. Mana dalil bahawa pahala bisa dapat untuk semuanya? Rasulullah ketika berkurban, beliau berdoa, Allahumma hadza anni, ya Allah ini dariku, wa an ahli, dan juga dari keluargaku, wa an ummati man lam yudahi, dan dari umatku yang tidak mampu berkurban. Di saat itu, ini jangan pakai dalil ini, karena ada orang pakai dalil ini, Pak, tidak pernah kurban. Kenapa tidak pernah kurban? Saya tanya. Ini nanya ni apa? Kenapa tidak pernah kurban? Kan sudah diniatkan Rasulullah bahwa untuk umatnya yang nak mampu berkurban. Saya bilang, you don't pak nomor bawahnya lagi ini. Jadi dia pakai dalil itu, dia mengatakan udah Rasulullah udah niat untuk kita semuanya kurban. Persih lagi orang Nasrani niat Yesus waktu berdarah dibunuh, niat untuk mengampunkan dosa semua umat Nasrani. Makanya kan umat Nasrani hari ini, Pak, itu merasa aman sekali. Yang penting di bawah Yesus. Kenapa? Darah Yesus adalah penghapus dosa mereka semua. Hanya kalau sudah kayak gitu mereka berniat tidak kurban-kurban karena Nabi dulu pernah berniat untuk umatku yang tak mampu, dia tidak pernah kurban. Karena sudah diniatkan Nabi. Inilah bodohnya orang ketika memahami satu dalil. Lalu ada seorang laki-laki menghadap ke Nabi. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dia bawa kibas. Dia mengatakan, ya Rasulullah, ini kurban ini kuniatkan pahalanya untukku dan keluarga aku. Baik, kata Rasulullah. Baik, diterima oleh Rasulullah. Nah, makanya jangan ragu, Pak. Kalau Imam Malik itu sampai mencatat, kalau mazhab Malik itu mencatat yang dapat tu anaknya, cucunya, istrinya, bahkan kerabatnya, bahkan pembantu atau orang yang tinggal di rumahnya bisa dapat pahala dari kurbannya seseorang. Dan itu dibagi-bagi, tidak dipotong-potong. Kalau kita kan potong kecil-kecil, ini dibaginya sempurna. Maka apa tugas istri? Memberi semangat suami untuk berkurban. Maka ibu-ibu yang rumah tangga, yang duduk di rumah, itu kasih semangat suami, bang kurban, jangan tak kurban. Oh, nak cukup uang suami, tambah. Jangan bersyarikat berdua satu kambing, tapi tambahlah agar bisa berkurban. Jadi ibu ni wakaf, hibahkan harta. Tanya sama suami, berapa lagi nak cukup? 2 juta leher tu ansip, kata suami. Berarti ini suami ini itu indikasinya kayaknya dia memang pemain judi online nih kayaknya. Harga kambing 2,5 juta, dia 2,3 juta lagi nak cukup. Kata isteri, menyomenan bahke mendagu kurban bekah kurban. Jadi salah satu berkurban. Isteri punya harta, kurban. Ibu, emas yang di tangan tu jangan disimpan terlalu lama. Karena harga emas pun tak menentu kapan naik kapan turun. Jual untuk kurban. Setengah manyam sudah dapat satu kurban. Untuk apa simpan banyak-banyak di tangan, di leher, di betis, di pinggang? Untuk apa? Mati pun direbut-rebut. Berkurbanlah. Kalau punya masing-masing harta, berkurban masing-masing. Jangan simpan harta banyak-banyak. Karena kita tak membawa harta itu kecuali apa yang kita sedekahkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sudah. Ini yang perlu kita fahami. Maka nanti kita sambung lagi di pertemuan kita yang berikutnya, yang terakhir, untuk kita sempurnakan masalah kurban.